warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Amalia, NIM 19102030024 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek konseling untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Terapan yang diampu oleh Ibu Siti Aminah. Pada video kali ini, saya dan klien saya akan melakukan praktek konseling dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien berupa kesulitan untuk memanajemen waktu dengan baik, sehingga klien merasa tertekan dalam kegiatan yang dijalaninya selama sehari-hari. Jadi saya nantinya sebagai konselor akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan solusi dan saran terkait permasalahan yang dihadapi oleh klien saya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Selamat siang, Mbak. Selamat siang juga, Mbak. Dengan Mbak Nita ya? Iya. Gimana Mbak Nita kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, seperti yang Mbak lihat ini saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tadi perjalanan dari rumah ke sini gimana? Diantar atau pergi sendiri? Kebetulan saya pergi sendiri sih, Mbak. Tapi nggak bingung kan Mbak alamatnya atau muter-muter? Enggak, soalnya kan saya diantar ojek ya, jadi tahu. Jadi di sini Mbak ingin melakukan kegiatan konseling ya. Sebelumnya Mbak udah pernah melakukan kegiatan konseling belum? Kebetulan belum sih, Mbak. Soalnya ya saya cuma curhat-curhat biasa sama temen gitu. Oh iya lali. Tapi Mbak udah tahu apa itu kegiatan konseling? Belum paham. Jadi kegiatan konseling ini merupakan suatu upaya atau bantuan yang dilakukan oleh para ahli terhadap individu yang mengalami permasalahan dengan melalui pendekatan secara psikologi. Seperti itu Mbak Nita. Sebelumnya Mbak Nita tahu dari mana kegiatan konseling ini? Oh, ini sih saya tahu dari teman, sebenarnya kan teman juga suka konseling gitu. Terus dia ngasih info tentang kontak konseling, ya saya ya cek info Mbak aja. Tapi Mbak dengan sukarela berarti ya melakukan kegiatan konseling ini nantinya? Iya, soalnya saya rasa saya butuh gitu. Gimana? Apa ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan sebelum kita memulai kegiatan konseling? Sebenarnya konseling itu apa ya? Tadi saya agak kurang paham sedikit sama apa sih yang bisa saya dapat dari konseling. Jadi dalam kegiatan konseling ini ada beberapa hal yang akan dicapai, yaitu yang paling utama untuk penyelesaian permasalahan yang Mbak Nita hadapi ya, terutama. Kemudian selanjutnya untuk menjadikan Mbak Nita ini kedepannya supaya lebih mandiri. Jadi ketika suatu saat nanti Mbak Nita dihadapkan oleh permasalahan yang sama atau mungkin bisa jadi lebih buruk dari yang sekarang, Mbak Nita ini sudah mempunyai kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara mandiri, seperti itu. Oh ya Mbak, sebenarnya sih gini sih, saya kan biasa curhat. Nah kalau curhat itu kan biasanya sama temen tuh suka ember-ember gitu. Kalau konseling ini gimana sih Mbak? Saya takut kalau rahasia saya ini menjadi terbeberkan. Jadi Mbak Nita di sini tidak perlu khawatir, karena kami sebagai konselor itu mempunyai asesmen atau etika profesi sebagai konselor untuk dipatuhi. Salah satunya hal yang paling utama itu untuk menjaga kerahasiaan permasalahan yang diceritakan oleh Mbak Nita kepada kami. Jadi kami berusaha sebisa mungkin untuk menutup secara rapat-rapat permasalahan yang dialami Mbak Nita supaya tidak diketahui oleh pihak luar. Jadi Mbak Nita tidak perlu khawatir kalau nantinya permasalahan Mbak itu akan diketahui oleh pihak luar, seperti itu. Kemudian juga dalam asesmen dalam kegiatan konseling ini ada tahap kesukarelaan. Jadi ketika Mbak Nita sudah merasa percaya terhadap konselor,
untuk menjaga kerahasiaan terhadap permasalahan Mbak, nantinya Mbak diharapkan untuk bersukarela untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Anita hadapi, yang Mbak Anita alami kepada kami sebagai konselor. Nah, setelah itu ada akses kejujuran. Nah, setelah Mbak Anita sudah mau bercerita tentang permasalahan yang dihadapi Mbak Anita, diharapkan Mbak Anita juga dalam bercerita itu dapat terbuka dan menceritakan permasalahan yang Mbak alami itu sesuai dengan apa yang Mbak hadapi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu akses keputusan. Jadi ketika kami dari pihak konselor sudah berusaha dan berupaya untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Nita, kedepannya terserah dari pihak Mbak Nitanya, apakah Mbak Nita akan menerima atau menolak solusi yang kami berikan, dan apakah Mbak Nita ingin melanjutkan kegiatan konseling ini, itu terserah pada Mbak Nita. Jadi kami dari pihak konselor itu tidak memaksa atau memberikan tekanan apapun terhadap Mbak Nita, seperti itu. Oke, baiklah. Kalau gitu aman ya. Iya, aman. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan konseling ini ada beberapa tahap ya Mbak. Jadi untuk sekali pertemuan itu waktunya sekitar 1 jam. Tapi ketika memang nantinya Mbak Nita memerlukan waktu lebih, kami akan berusaha sebisa mungkin untuk meluangkan waktu kami untuk melakukan konseling dengan Mbak Nita, entah itu di lain kesempatan atau di hari yang berikutnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti itu. Oke. Jadi apa Mbak Nita sudah siap untuk melakukan konseling? Insya Allah siap. Baik. Mungkin dimulai dari pertanyaan yang ringan dulu ya Mbak. Kalau boleh tahu sekarang Mbak Nita kuliah di mana ya? Saya kuliah di UIN, Mbak. Jurusan apa Mbak? Fisika. Ya, gitu lah, Mbak. Kalau fisika kan banyak tugas praktikum, terus laporan praktikum, laporan gitu lah. Udah semester berapa nih Mbak Nita? Saya beranjak semester akhir. Oh, berarti udah lagi sibuk-sibuknya ngurusin proposal, terus magang dan lain-lain ya Mbak ya. Terus kesibukan apa sih yang Mbak Nita jalani selain di dunia perkuliahan? Kalau kesibukan selain dunia perkuliahan sih sebenarnya mungkin ya Mbak, di pondok. Soalnya kan saya selain kuliah di pondok ya Mbak. Dan ada kegiatan volunteer sosial gitu, saya ikut HMPS gitu Mbak, gitu. Sama ya itu Mbak, banyak tugas lah, praktikum gitu. Kalau yang di pondok ya nggak jauh beda, kan di pondok juga ada ekstrakurikuler sama kegiatan sosial gitu kan. Saya kebetulan ini jadi pengurus di sana juga, karena itu beratnya di situ Mbak, antara mengimbangkan yang pondok sama mengimbangkan yang ini kuliah kan agak susah ya. Terlebih kan ini sebenarnya saya ikhlas, tapi cuma dari sifat saya itu kan inginnya tuh optimal gitu loh ya. Saya tuh kalau pingin ini ya harus ini gitu, tapi ternyata ya susah juga, malah itu membuat saya malah lebih menyusahkan diri sendiri gitu Mbak. Ya gitulah saya susah untuk mengatur waktu, susah untuk menyimbangkan kondisi mental saya sendiri gitu. Dari semua kegiatan yang Mbak Nita jalani itu, apa sih yang paling memberatkan bagi Mbak Nita? Kalau bagi saya sih itu Mbak, ketika saya di kuliah kan saya ikut HMPS, nah itu kebetulan saya diamanati untuk menjadi ketua. Di situ saya merasa berat sih Mbak. Tapi awalnya tidak ada keterpaksaan kan dalam Mbak menjalani tanggung jawab tersebut? Tidak sih. Untuk dunia sosial sendiri bagaimana Mbak? Apakah ada perubahan? Misalnya yang sebelumnya Mbak Nita kan emang sosok yang ceria, suka bergaul dengan teman-teman. Nah, setelah Mbak aktif dalam berbagai kegiatan, apakah ada perubahan? Iya sih Mbak, saya rasa ada perubahan. Dan di sini yang saya merasa berbeda sih Mbak. Ketika saya aktif di kegiatan luar, di kegiatan sosial itu kuliah gitu, saya kan
terlalu sibuk di situ. Jadi untuk, waktu meluangkan waktu kepada berkumpul sama keluarga, sama teman itu jadi berkurang. Iya, kan padahal itu kalau kumpul sama keluarga, teman itu bisa bikin pikiran saya tuh fresh. Nah, padahal itu yang saya butuhkan, tapi malah saya nggak mendapatkan itu. Jadi karena saking sibuknya dengan kegiatan yang Mbak Nita jalani itu, Mbak nggak bisa untuk menyempatkan waktu biar bisa kumpul dan main bareng sama teman-teman dan keluarga Mbak ya. Jadi hal itu yang bikin Mbak semakin tertekan seperti itu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Seperti yang diceritakan Mbak Nita tadi, kalau yang saya lihat itu sebenarnya ada banyak sekali ya sisi positif yang bisa diambil. Selain Mbak Nita bisa aktif bersosialisasi dengan teman-teman, baik itu di lingkungan kampus atau di luar kampus, Mbak juga diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang Mbak Nita ikuti itu. Cuman yang menjadi permasalahan di sini adalah Mbak Nita kurang bisa untuk memanage waktu dengan baik, sehingga dengan banyaknya kegiatan yang Mbak Nita ikuti ini, Mbak Nita bingung mana nih yang harus saya fokuskan terlebih dahulu. Terlebih Mbak Nita sudah berada di semester akhir yang tugas juga semakin banyak. Jadi di sini saya sebagai konselor berterima kasih kepada Mbak Nita karena Mbak Nita sudah mau untuk bersukarela secara terbuka menceritakan permasalahan yang Mbak Nita hadapi kepada kami, sehingga di sini kami dapat mempunyai gambaran bagaimana kedepannya untuk memberikan solusi terhadap penyelesaian permasalahan yang dialami oleh Mbak Nita. Jadi di sini saya sebagai konselor akan berusaha untuk memberikan solusi dan saran untuk Mbak Nita supaya kedepannya bisa lebih memanage waktu dengan baik dan dalam menjalani kegiatan itu tidak merasa tertekan. Sebenarnya kunci utama itu adalah komunikasi ya Mbak. Jadi menurut saya mungkin Mbak Nita harus lebih berusaha untuk mengkomunikasikan kepada teman-teman sekitar Mbak atau teman-teman terdekat Mbak, keluarga Mbak atau dosen terdekat, bagaimana kendala yang dialami oleh Mbak Nita, sehingga membuat Mbak Nita itu dalam melakukan kegiatan itu sering tidak fokus dan jarang meluangkan waktu untuk bersosialisasi. Bahkan dalam mengerjakan tugas pun suka keteteran kan. Nah itu mungkin pertama dikomunikasikan. Jadi orang lain bisa mengerti keadaan Mbak Nita. Jadi mereka tahu alasan dan apa sih penyebab kenapa ada perubahan dalam pribadi Mbak Nita yang tadinya sering bergaul dan bersosialisasi bersama teman-teman, sekarang berubah menjadi lebih sibuk dengan dunianya sendiri seperti itu. Kemudian Mbak Nita fokus dan ingat tujuan awal Mbak Nita itu kuliah itu apa gitu, apa yang ingin dicapai seperti itu. Jadi mungkin sebelum itu sudah memikirkan dengan matang, mungkin apa saja yang ingin saya capai dalam selama saya kuliah, terus membuat daftar rancangan atau jeda. Jadi di sini Mbak Nita fokus dengan tujuan Mbak dari awal itu sebenarnya kuliah untuk misalnya mendapatkan IP yang tinggi, lulus cum laude dan bisa menjadi santri yang baik di pesantren seperti itu. Selanjutnya membuat to-do list ya. Mungkin
hal apa yang seharusnya harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi membuat daftar prioritas. Jadi Mbak Nita berusaha untuk memilah kegiatan mana sih yang sepertinya memang harus didahulukan dan nanti untuk dikerjakan. Jadi dengan seperti itu Mbak Nita bisa mengetahui apa dulu nih yang harus saya kerjakan gitu. Selain itu juga identifikasi masalah, identifikasi apa saja hal-hal yang sekiranya dapat menghambat kegiatan Mbak dalam melakukan organisasi, hal-hal yang dapat menghambat Mbak dalam bersosialisasi, seperti itu. Kemudian mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dulu ya. Seperti yang saya bilang tadi, membuat to-do list, melakukan pekerjaan yang memang harusnya dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya evaluasi apakah dalam Mbak berproses untuk memanage waktu itu efektif atau tidak. Mungkin apabila dalam Mbak berusaha itu ada hal yang sekiranya kurang efektif, bisa dicari alternatif lain. Setelah melakukan kegiatan konseling ini, bagaimana perasaan Mbak Nita? Alhamdulillah sih saya udah lega ya, udah bisa Merasa plong ya, iya. udah bisa menceritakan permasalahan Mbak Nita. Iya. Kemudian hal apa aja sih yang Mbak dapatkan dari kegiatan ini selama berlangsung? Ya, kalau saya ambil poinnya tadi seperti yang Mbak dijelaskan itu untuk bagaimana yang harus saya lakukan itu ya tidak lain dengan bisa membagi waktu mungkin dengan mengatur jadwal, terus juga menerima keadaan, terus apa ya tadi Lebih dapat berkomunikasi. ya lebih dapat berkomunikasi ya gitu ya. Saya pokoknya berterima kasih banget udah membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya bisa jadi lega untuk bercerita Mbak. Apalagi ini kan suatu hal yang mungkin bagi saya itu nggak perlu diserahkan oleh orang lain ya, tapi saya percaya pada konseling Mbak ya bisa terjaga. Saya pokoknya terima kasih banget bisa melegakan hati saya dan memberikan saran-saran kepada saya. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya Mbak bisa lebih mandiri dan lebih bisa dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi ya Mbak. Jadi mungkin sekian kita cukupkan kegiatan konseling kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan nantinya juga bisa berdampak baik bagi kehidupan Mbak Nita selanjutnya dan bagi yang kita juga. Baik, demikianlah video praktek konseling yang telah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.